Ernawati, pendiri Museum Layang-Layang Indonesia, mengatakan selama ini di Indonesia memang tidak ada referensi tentang layang-layang. Menurutnya karena sejak dulu budaya Indonesia bukan budaya menulis tapi bercerita, erat kaitannya dengan budaya setempat. Jawa dan Bali misalnya, menerbangkan layangan merupakan sebagai bentuk berterima kasih kepada Sang Pencipta. Makanya ada istilah lare angon di Jawa dan rare angon atau pengembala di Bali. Merekalah yang menerbangkan layangan di ladang, katanya. Tradisi ini di Jawa karena terlalu banyak budaya masuk ke tanah Jawa setelah kerajaan Majapahit runtuh. Di Jawa karena juga sudah masuk agama Islam, maka tradisi itu luntur dan tidak ada regenerasi. Sementara di Bali masih lestari hingga sekarang karena agama Hindu yang merupakan agama kerajaan dulu masih berjaya. Layang-layang dan juga tradisi melayangan sangat erat kaitannya dengan cerita Rare Angon. Dipercaya bahwa Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Rare Angon merupakan dewa layang-layang. Pada musim layangan atau setelah panen di sawah, Rare Angon turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling bertanda untuk memanggil sang angin. Rare Angon berarti anak gembala. Setelah musim panen, para petani terutama anak gembala mempunyai waktu senggang yang mereka gunakan untuk senang-senang. Sambil menjaga ternaknya, salah satu permainan yang sering mereka lakukan adalah bermain layang-layang. Saat ini melayangan masih sering dilaksanakan oleh masyarakat Bali, baik anak-anak sampai orang dewasa. Dibuktikan dengan banyaknya diadakan kompetisi layang-layang dan seke atau grup layangan di Bali. Tradisional dari dulu tidak berubah, hanya teknik pembuatan yang berkembang. Itu karena masyarakat Bali menghormati apa yang telah diberikan oleh leluhur secara turun-temurun. Layangan bebean, pecukan, dan jangan merupakan 3 jenis layang-layang tradisional Bali yang sudah sangat dikenal. Bebean. B yang berarti ikan. Layang-layang bebean berarti layangan yang berbentuk seekor ikan, bagaikan ikan yang berenang dan menari-nari dalam air dan juga memiliki suara guangan yang indah. Hidup ikan selalu tergantung pada air, sinar, tanah, udara, dan angkasa, yang kesemuanya itu merupakan unsur maha. Di beberapa daerah di Bali, layangan ini disebut layangan kepes, bahkan di Bengui layangan ini disebut layangan potongan badung. Dan di wilayah Sanur juga memiliki bebean khas daerah Sanur yang memiliki sedikit perbedaan dari bebean daerah lain. Layangan pecuk.
Layangan ini sangat simpel. Nama pecuk diambil karena layangan ini mempunyai 4 sudut dan bentuk menekuk dalam bahasa Bali adalah pecuk. Layangan ini sangat lincah di udara dan bisa menyambar-nyambar, dibutuhkan keahlian khusus untuk menerbangkannya. Pecukan ini dapat dibandingkan dengan ulu candra, yaitu windu, merupakan wijaksana, simbol Sang Hyang Widi. Dalam festival layangan ini dinilai berdasarkan keahlian orang yang menerbangkannya dan ketahanan layangan ini berada di udara. Jangan merupakan layangan sakral, salah satu layangan yang dipercaya sebagai naga sang penjaga kestabilan dunia. Menurut mitos, bumi bertopang oleh seekor kura-kura raksasa bernama Benawang Nale, dan bumi tersebut dikelilingi oleh tubuh seekor naga bernama Naga Basuki. Naga itulah yang diabadikan menjadi layangan janggan. Janggan terlihat menarik dan hiasan ekornya yang bisa mencapai ratusan ektar. Layangan janggan adalah layang-layang adat Bali yang sakral. Sebelum dan sesudah diterbangkan, layangan ini harus disucikan terlebih dahulu. Seperti halnya layangan janggan Krama Banyar yang Batu Kangin yang merupakan wahana dari Ida Betara Ratu Mas Ang Layang sebagai perwujudan Ida Betara Siwo yang mengayomi dan memberikan kehidupan kepada masyarakat. Sumber tradisi unik layangan Bali Satria Wibawa.